Di akhirat cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar. Kita belum sampai ke intinya nih. Ya. Di akhirat tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini. Dipilihnya dua. Kalau bukan surga, jannah, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini selamanya surga, gak akan pindah. Gak akan pindah. Ya. Awas, hati-hati. Ustadz, tapi kan saya kangen. Di dunia saya merokok. Gimana saat di akhirat kalau saya masuk surga? Ya ambil apinya di neraka. Lihat sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau Anda masuk ke surga, misal amal solehnya banyak. Kayak mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal, yang ini bekalnya amal salah. Sayyi. Yang ini tengah-tengah. Di kalau Anda misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009%. Atau bahkan 50,0001% lebih banyak amal solehnya, masuk surga Anda. Tapi kalau Anda misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyadzubillah, amal salah lebih banyak, 50,001%, masuk neraka. Cuci dulu, selesaikan, baru pindah. Demikian di hadis Al-Bukhari, kalau ada iman dalam dirinya. Tapi kalau terjadi 50 amal saleh, 50 amal salah, berimbang ini, maka tinggal di A'raf untuk sementara. Bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka. Begitu dihadapkan ke surga, ya Allah, pengen segera masuk, ya Allah, nikmatnya luar biasa, ya Allah. Begitu mendengar teriakan ahli neraka, bergetar jiwanya. Gak berani ngelirik, jadi ngelirik aja gak berani, itu biasa itu. Kayak Anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, Anda pulang malam-malam nih, jam 2, begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba, terdengar dari pohon. Nah, pertanyaan saya, berani ngelihat gak? Berisik, misalnya. Habis itu lari gitu. Gak ada. Di dunia aja mendengar teriakan begitu, Anda gak berani lihat, apalagi yang di akhirat. Dikata Allah di surat Al-A'raf itu, wah, gak berani ngelihat, takut, dia takut sampai memohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian diambil dia, langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya menunggu sampai hisab selesai. 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang mampir ke sini 1 hari, sama dengan menunggu 1000 tahun dalam urusan dunia, dalam hitungan dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih surga atau ingin di A'raf mampir sementara waktu? Ini bukan pilihan. Yang mau ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Buat turunin dulu. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Jika telah mengerjakan kebaikan. Ini agak cepat dikit ya. Ustadz tahu dari mana kalau bakal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus. Makanya setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman ada wujud amal solehnya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Kata Allah, 1, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Itu amal soleh, diletakkan setelah kalimat iman. Makanya ketika antum dipanggil salat, mesti senang antum. Hayya 'alas shalah. Terima kasih ya Allah, karena itu panggilan surga. Jadi ketika Allah meminta Anda salat, sebetulnya ingin memberikan Anda surga, bukan ingin memberikan beban kepada Anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, angkat tangannya. Begitu mendengar adzan, itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah menyiapkan waktu-waktu sholat, karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang-orang yang imannya benar ini, kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba, karena dia mengerti begitu dipanggil itu panggilan surga. Dia tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya. Itu yang berbahaya.
Anda bayangkan nih ahli iman nih. Ini rumahnya di sini nih. Ini masjid. Masya Allah. Ini rumah seorang, ini masjid. Speaker masjid rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap semua. Yang ini sepeda pun belum pernah mimpi. Begitu ada panggilan hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, tergerak jiwanya, panggilan surga datang. Ya Allah, terima kasih, saya masih diamanahi, dipercaya untuk datang ke surga. Datang. Padahal matanya tidak melihat. Tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, apakah saya mendapatkan keringanan? Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah kamu masih mendengar adhan? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar adhan, berusaha tunaikan di masjid. Maka beliau kemudian bergegas, Masya Allah, sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4.15, maka beliau jam 3 sudah bergerak berangkat dari rumahnya, menghubungkan jalan sampai ke masjid. Masjidnya belum seperti kita sekarang, yang bawahnya alasnya tanah, tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, teman-teman sekalian. Kalau hujan itu bocor, kalau panas tersengatnya kelihatan, terasa sekali. Sampai di hadis Muslim disebutkan, kalau panas sedang kuat, kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil, sapu tangan kalau sekarang. Terasa panasnya, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan sejak saat itu, beliaulah sosok yang tidak melihat ini. Itulah yang adzan di masjid Nabi SAW. Sampai subuh kemudian adzan menjadi 2 bagian. Adzan pertama beliau, adzan kedua Bilal bin Rabah. Itulah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Imannya kuat, sebelum adzan memanggil sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat. Mata tak melihat, jarak ke masjid jauh, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid, bahkan sampai adzan di masjid. Antum siapa? Duhai orang yang mengangkat pengen ke surga, Firdaus, ingin bersama Nabi. Antum sahabat bukan? Lihat, tabi'in bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Kurang apa lagi? Allah tempatkan masjidnya bagus, masjid agungnya luas, mewahnya luar biasa. Jarak dari rumah antum walaupun 5 kilo, kendaraannya ada, motornya ada, kendaraan ada, mobil ada. Kenapa antum tidak gunakan kendaraan itu untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan antum ke tempat surga? Kalau Allah sudah sediakan masjid yang bagus, ada AC-nya, ada kipasnya, belum menyentuh Anda untuk datang ke surga, dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau Anda berpikir panggilan sholat itu surga, maka kita akan respon dengan cepat. Cuman kalau Anda pikirkan itu sebagai beban ibadah, beban, capek. Kayak gini, udah dekat jarak 5 meter, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tahu. Cilin volumenya. Paham?